Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rizky Dwi Nur Aini dan teman saya Sylvia Triwidiastuti akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, sebelum masuk ke prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, saya akan mengulas sedikit tentang apa itu pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu adalah proses kegiatan yang merencanakan dan menghasilkan kurikulum yang lebih baik lagi dengan berdasarkan penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku untuk menghasilkan kondisi belajar yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum kita mengetahui apa saja prinsip pengembangan kurikulum, kita harus mengetahui apa sih prinsip pengembangan kurikulum itu apa. Nah, jadi prinsip pengembangan kurikulum itu adalah aturan atau sesuatu yang bisa menjiwai kurikulum tersebut atau bisa juga disebut sebagai patokan. Jadi prinsip pengembangan kurikulum itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang menjadi patokan dalam menentukan suatu hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya apa saja macam-macam prinsip yang ada pada pengembangan kurikulum ini? Nah, prinsip-prinsip pada pengembangan kurikulum itu ada 8. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan. Lalu yang kedua ada prinsip relevansi. Yang ketiga ada prinsip efektivitas. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Yang kelima ada prinsip kontinuitas. Yang keenam ada prinsip fleksibilitas, yang ketujuh prinsip sinkronisasi, dan yang terakhir ada prinsip demokrasi. Nah, untuk penjelasannya saya akan menjelaskan prinsip 1 sampai 4 ya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang pertama ada prinsip berorientasi pada tujuan. Jadi, prinsip berorientasi pada tujuan ini adalah pada prinsip ini itu pengembangan kurikulum itu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga para pendidik itu diharuskan untuk menentukan tujuan terlebih dahulu sebelum menentukan metode ataupun alat atau bahan yang digunakan untuk mengajar. Nah, yang kedua ada prinsip relevansi. Jadi, pengembangan kurikulum itu harus relevan atau serasi dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, serta harus serasi juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, di periode tertentu kurikulum itu selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut itu memiliki tujuan atau ditujukan karena untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu, serta untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya juga. Nah, yang ketiga ada prinsip efektivitas. Jadi, prinsip efektivitas ini itu dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana apa yang direncanakan itu dapat terlaksana atau tercapai. Dalam bidang pendidikan sendiri, efektivitas ini itu dapat dilihat dari segi efektivitas guru mengajar atau subjek peserta didik. Nah, lalu untuk efektivitas dalam rangka pengembangan kurikulum ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas kegiatan belajar dengan memilih jenis, metode, atau alat yang dipandang paling ampuh atau dipandang paling efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang keempat itu ada prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi adalah prinsip yang ukuran keberhasilannya dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Nah,
Jadi prinsip efisiensi ini tuh juga perlu dalam pengembangan kurikulum ya, perlu diperhatikan karena dalam prinsip ini itu sebisa mungkin kurikulum itu harus praktis, mudah dilaksanakan, dan walaupun itu menggunakan alat yang sederhana atau alat seadanya dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Nah, sehingga proses pendidikan itu bisa dilakukan walaupun kita dalam keadaan terbatas, entah itu terbatas waktu, terbatas biaya, terbatas alat, dan lain-lain. Karena kurikulum itu dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang terbatas atau biaya yang minimal dan waktu yang terbatas itu bisa memperoleh atau menghasilkan hasil yang maksimal. Itu baru yang dinamakan kurikulum memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Silviana Trividiastuti, saya dari Tetris IPA C dengan NIM 20170076. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu tentang prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas adalah prinsip yang saling berkesinambungan baik antar bidang studi, jenjang pendidikan, dan pekerjaan. Contohnya yaitu pada jenjang pendidikan yang lebih rendah dan pendidikan jenjang yang lebih tinggi seharusnya mempunyai kurikulum yang saling berkesinambungan sehingga dapat memudahkan atau memahamkan siswa ketika mereka sudah berada di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi pada saat SMA seumpama mereka sudah mempunyai bekal yang akan diterapkan mereka nantinya di perguruan tinggi. Contoh lainnya yaitu kontinuitas antar bidang studi. Dalam memahami atau pengerjaan tentang dalam pembelajaran IPA yaitu mengubah temperatur skala Celsius ke Fahrenheit. Nah, di mana para siswa ini seharusnya sudah memahami tentang perkalian, penjumlahan, dan pengurangan yang sudah disampaikan di pelajaran matematika lainnya. Nah, dengan mereka sudah paham atau dibekali dengan pengetahuan perkalian, penjumlahan, pengurangan di pelajaran matematika, nantinya mereka akan bisa mengimplikasikan atau menerapkan pelajaran matematika tersebut ke dalam pelajaran IPA untuk mengubah skala temperatur Celsius ke Fahrenheit. Jadi pelajaran yang satu dengan yang lain ini saling berkesinambungan dan memudahkan siswa dalam memahami pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tentang prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini yaitu prinsip yang luas atau mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi sesuai dalam tuntunan waktu, keadaan, dan kondisi. Contohnya yaitu dalam prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi, yaitu tentang fleksibilitas kepada guru maupun siswa. Contohnya fleksibilitas kepada guru, yaitu pada saat melakukan pembelajaran. Kurikulum ini memberikan ruang gerak kepada guru, baik untuk mengembangkan program pengajarannya yang sesuai dengan kondisi yang ada. Seumpama guru olahraga. Guru olahraga itu mengajarkan kepada siswa tidak hanya berada di dalam kelas saja, tetapi juga harus di luar kelas, contohnya di halaman sekolah maupun di lapangan. Nah, jadi mereka itu tidak terpaku pada kurikulum yang hanya jadi mereka itu luas dalam fleksibel dalam memberikan pengajaran kepada muridnya. Contohnya pada saat guru olahraga memberikan materi tentang roll ke depan, itu kan siswa tidak hanya bisa memahami tentang secara materi saja. Jika tidak praktek mungkin siswa kesulitan untuk memahaminya. Roll depan itu bagaimana sih, dan bagaimana teknik-teknik yang digunakan untuk roll depan, bagaimana tahap-tahap yang digunakan
untuk melakukan role depan itu, jika siswa tidak melakukan praktek langsung, mungkin mereka akan sulit untuk memahaminya, sehingga guru memerlukan dengan kondisi keadaan, guru pasti akan mengajak siswanya untuk mempraktekkan bagaimana pelajaran atau materi tentang role depan ini. Nantinya guru pasti akan mengajak mereka untuk keluar kelas maksudnya ya. Contohnya bisa di lapangan, bisa di halaman sekolah mungkin. Tahap-tahap bagaimana mereka akan mempelajari tentang tahap-tahap role depan. Dengan begitu mereka akan lebih paham dan lebih jelas tentang materi yang disampaikan kepada guru. Contoh lagi tentang pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA di SMA atau di SMP ya. Pelajaran IPA di SMP. Kemudian di SMA ada pelajaran biologi. Nanti mereka akan pelajaran biologi itu tidak hanya secara materi saja loh, tetapi mereka juga harus melakukan penelitian di laboratorium maupun di luar kelas. Jadi mereka juga harus praktek. Dengan begitu mereka akan lebih paham dan lebih jelas pada materi tersebut. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas bagi siswa, yaitu kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Contohnya di jenjang SMA itu banyak jurusan-jurusan, ada agama, ada IPA, IPS, ada sekolah bakat minat, sekolah olahraga, ada sekolah riset, gitu ya. Jadi kurikulum itu memberikan keluasan pada siswa sesuai dengan bakat minat siswa. Jadi siswa itu tidak terpaku dengan pilihan-pilihan yang itu saja, tetapi juga bisa mengasah kemampuan mereka untuk memasuki sekolah-sekolah yang sesuai dengan keinginan atau bakat mereka dan akan mengantarkan kesuksesan pada mereka nanti. Kemudian kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan tempat lain bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Selanjutnya yaitu ada prinsip sinkronisasi atau menyatukan. Prinsip sinkronisasi ini adalah prinsip yang mensinkronkan atau mengusahakan agar semua kegiatan pengembangan kurikulum bisa seirama satu tujuan. Dengan upaya ini dilakukan agar kegiatan pengembangan kurikulum tidak menghambat atau berlawanan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Contoh prinsip sinkronisasi yaitu contohnya dalam pengembangan kurikulum di SMK. Pengembangan kurikulum di SMK itu seharusnya bisa sinkron dengan bagaimana siswa nanti setelah lulus, atau sinkron dengan perusahaan-perusahaan, istilahnya bekerja sama lah mereka itu antar SMK dengan perusahaan tersebut mempunyai kerjasama, kemudian bisa mensinkron ketika siswanya lulus nanti mereka sudah dibekali tentang bagaimana mereka setelah lulus nanti bisa bekerja di sini maupun di sana, begitu. Contohnya yaitu
Tujuan utama sinkronisasi di kurikulum SMK adalah meningkatkan relevansi pencapaian kompetensi oleh siswa di sekolah dengan kompetensi yang diperlukan institusi, pasangan, atau pengguna lulusan. Jadi ketika mereka sudah lulus dari SMK nanti, mereka sudah mempunyai tujuan di mana mereka kerja, di mana mereka akan kerja, dan perusahaan-perusahaan mana yang akan merekrut mereka. Jadi mereka sudah dibekali dari SMK. Dengan melakukan sinkronisasi kurikulum secara terencana, terprogram, dan berkelanjutan, SMK akan selalu menghasilkan lulusan yang memiliki keterkaitan dan kesepadaan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja. Selain itu, sinkronisasi yang terjadi di SMA atau dengan perguruan tinggi ya. Contohnya di SMA mereka itu sudah dibekali dengan pelajaran-pelajaran yang memungkinkan mereka akan ketika dia lulus nanti, dia sudah mempunyai tujuan. Saya akan melanjutkan di perguruan tinggi ini karena sekolah saya sudah mempunyai kerjasama antar perguruan tinggi ini dengan ini gitu. Jadi mereka sudah mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan siswa ya, dapat menguntungkan siswanya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi yaitu merupakan prinsip yang mengimplikasikan dalam penyelenggaraan pendidikan pengembangan kurikulum bisa dikelola dan dilaksanakan secara demokrasi. Selain itu, pengembangan kurikulum ini juga dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi. Jadi dalam pengembangan kurikulum ini mereka tidak dapat menentukan sendiri bagaimana kurikulum ini akan diterapkan nantinya, tapi juga harus mempunyai nilai-nilai demokrasi yang diterapkan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang akan sampaikan yaitu prinsip pengembangan kurikulum dapat dilaksanakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum juga menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip kurikulum yaitu meliputi 1. Prinsip berorientasi pada tujuan, kemudian yang kedua ada prinsip relevansi, yang ketiga ada prinsip efektivitas, yang keempat ada prinsip efisiensi, yang kelima ada prinsip kontinuitas, yang keenam ada prinsip fleksibilitas, yang ketujuh ada prinsip sinkronisasi, dan yang terakhir adalah adanya prinsip demokrasi. Cukup sekian dari presentasi dari saya dan juga teman saya tadi. Apabila ada kurang lebihnya, saya dan teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ditanyakan, nantinya bisa ditanyakan waktu presentasi nanti. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.